lihat perempuan itu bukan karena sekedar diberi kesempatan, tapi memang dia berhak untuk kesempatan itu. Masih ada yang menganggap bahwa perempuan itu ya fungsinya ya di dapur, di kamar ya, atau ngurus anak di rumah, begitu Capek saja. loh ngurus anak itu. Begitu ya. Nanti kalau ditanya kerjanya apa, istrinya kerja apa? Nggak kerja katanya. Padahal dia nggak mikir dari bangun jam 5 pagi sampai malam tuh kerja loh itu gitu loh. Pengkerdilan karakter itu sering dialami oleh perempuan ketika lingkungan, duh perempuan udah deh di sana-sana aja gitu. 10 menit podcast. 10 menit podcast karena podcast lama-lama capek ngeditnya. Dio Mukti di sini, tepuk tangan boleh. Oke. Kalau misalnya teman-teman ngelihat settingan ruangannya berbeda karena ini adalah eksklusif. 10 menit podcast eksklusif. Karena apa? Kenapa eksklusif? Karena saya di saat ini bertemu dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Vici, iya, dan juga ada Ibu Samroh. Halo, apa kabar Ibu? Baik sekali. Alhamdulillah baik. Udah berapa hari jadi di sini Bu? Ini hari ketiga. Dari tanggal 6 ya? Dari tanggal 5. Oh dari tanggal 5 Iya. justru, dari tanggal Betul. 5. Ibu, jadi dua narasumber saya ini adalah komisioner dari Komisi Informasi Pusat. Iya, jadi ada rakor Bu ya? Benar sekali. Oke, udah kemana aja di Lombok Bu? Bu Samroh, Bu Vici? Karena kita fokus kegiatan jadi kita belum kemana-mana. Nanti bisa jalan-jalan dong. Bisa. Siap. Oke, ini sebelumnya ini aku mau mohon maaf dulu sebelumnya karena begini. Belum lebaran Mas, nggak usah minta maaf. Ya udah nggak apa-apa, aku mau minta maaf sekarang dulu. Jadi aku mau minta maaf dulu sebelumnya. Aku pengen tahu sebenarnya kan ada Komisi Informasi Pusat ini ya. Jadi aku pengen tahu Komisi Informasi Pusat itu tugasnya itu kayak gimana Bu? Kalau boleh tahu. Baik, Komisi Informasi bukan hanya pusat, tapi juga kita ada di provinsi dan kabupaten kota. Nah, tugas dari Komisi Informasi yang paling utama adalah menyelesaikan sengketa informasi. Jadi Komisi Informasi satu-satunya lembaga negara nih yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kalau masyarakat butuh informasi ke badan-badan publik, kemudian nggak dapat, dia bisa mengadu ke Komisi Informasi. Oke. Jadi kami diberi kewenangan untuk melaksanakan sidang yang putusannya setara putusan pengadilan. Oke. Jadi kalau tidak setuju atau tidak puas dengan putusan dari Komisi Informasi nanti bisa dibanding ke Petun atau Pengadilan Negeri dan bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Nah, selain dari penyelesaian sengketa, kami juga membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam hal pelayanan informasi publik dari badan-badan publik. Jadi dengan era keterbukaan ini kan badan publik diwajibkan untuk membuka seluruh informasinya kecuali yang menyangkut 3 hal, rahasia negara, rahasia bisnis dan rahasia pribadi. Oke. Jadi hanya 10% itu yang boleh dikecualikan. Di luar itu adalah informasi terbuka, merupakan hak publik yang harus disampaikan. Nah, kami membuat standar layanan yang sama untuk digunakan seluruh Indonesia. Begitu. Oke. Jadi aku sempat buka-buka websitenya kemarin. Jadi ada tulisannya Anda berhak tahu ya? Iya. benar. Iya, itu termasuk antara laki-laki dan perempuan juga dong untuk Semua. informasi. Saya berhak tahu, Anda berhak tahu, kita semua berhak tahu. Nah itu dia. Ini termasuk juga dengan topik kita sekarang. Karena kita tahu bahwa sekarang sudah masuk era keterbukaan Ibu. Ya, yang mana hak untuk mendapatkan informasi itu sama semua. Laki-laki dan perempuan. Jadi topik kita ini peran perempuan untuk Indonesia lebih terbuka. Itu dia. Pertanyaan pertamanya, ini peran seperti apa nih yang dilakukan kaum perempuan Bu? Kalau saya justru pandangannya berbeda. Ya, buat saya perempuan sama dengan lelaki itu sama. Gitu ya. Jadi kalau bicara gender tuh sudah nggak masanya lagi sekarang. Iya, betul. Ya, karena apa? Karena contoh kita 2 yang hadir sebagai komisioner bukan dilihat karena pemberian sebagai perempuan, ya kan Mbak Vici? Tetapi memang proses kompetensi, uji kompetensi semua sama. Nah, tetapi tidak dipungkiri pemahaman, pemikiran dan mengedepankan kepentingan perempuan tentunya berasal tentunya dari awal perempuan. Karena kalau laki-laki udah pada males ya, ya kita fair-fairan aja lah ya. Udah males. Siapa yang gitu males? Ya. Coba angkat Kalau bicara males udah deh gitu ya. Tapi kalau perempuan memikir, ntar dulu. Kalau nanti misalnya kaitan informasi, kita juga pernah sounding itu ya Mbak Vici ya, ketika lembaga penyelenggara pemilu ya
ada sounding untuk perhitungan 30% pernah tahu kan yang kemarin Ya. itu. Nggak tahu sekarang sudah direvisi, kayaknya belum direvisi. Masih. Komit ya. Sebetulnya kalau kita melihat dari positifnya saja, tanpa berpikir 30% perempuan itu berhak loh. Sama dengan laki-laki. Kalau bisa perempuan semua nggak masalah gitu ya. Iya kan? Kalau dia punya Kalau kompetensi ya, dan betul, lebih betul. kompetensinya dari laki-laki. Jadi kalau saya melihat memang ke depan, kalau dulu memang saya waktu 15 tahun yang lalu berpikir, wah harus ini untuk kepentingan perempuan, harus ada namanya kesetaraan gitu gender tuh. Kalau sekarang saya berpikir mau itu 30%, mau itu 0%, yang penting adalah kita memberikan trust. Trust kepada siapa? Terkait dengan yang berhubungan. Kalau itu pemilu, ya tentunya penyelenggara pemilu dan partai-partai misalnya begitu ya. Kalau kita misalnya di lembaga katakanlah corporate, nah itu kan bicara corporate ya. Kita harus bisa meyakinkan trust kepada corporate itu sesuai kompetensi kita gitu loh. Tetapi kita jangan lupa ketika kita perempuan di situ didudukan, kita juga mengedepankan kepentingan perempuan. Contoh, misalnya ada informasi bahwa kalau perempuan itu memang ketika dia menjadi seorang pimpinan, dia memang harus objektif, tetapi dia harus tahu apa kebutuhan perempuan. Di korporat itu harus ada sarana untuk misalnya untuk pemberian ASI di ruangan khusus. Iya kan? Kalaupun misalnya yang hamil harus benar-benar dikasih waktu yang sesuai peraturan. Bukan karena wah ini perempuan kesian deh kasih pekerjaan yang sederhana. Iya. Itu udah gak zamannya lagi. Itu terkait informasi. Jadi kalau ada jangan-jangan ntar Bu Samro tuh kalau agak susah tuh nanti ini gak zamannya. Bu Vici pasti sepakat juga gitu kan Bu Vici ya? Iya kan? Gimana kalau Bu Vici? Jadi kalau kita bicara emansipasi ya, kita bukan bicara persamaan hak atau persamaan gender gitu, bukan bicara persamaan hak perempuan harus diberikan hak A, B, C, D, bukan. Tetapi justru ya kalau kita bicara emansipasi, kita harus mendorong perempuan dia meningkatkan kualitas dirinya. Jadi kalau kita bicara karena dia perempuan dia harus kita pilih aja deh untuk memenuhi kuota 30%, bukan begitu. Tapi bahwa dia harus berkualitas gitu. Jadi jangan sampai perempuan yang terlibat baik di politik atau menduduki jabatan itu dipilih hanya karena kasihan. Tapi kan kalau menurut aku nih Bu ya, dengan pemberian misalnya anggaplah pemilu nih Bu dengan 30% ya. Hak perempuan 30% itu bukannya kalau menurut saya pribadi nih Bu, apakah bukan itu justru malah mengecilkan peran perempuan gitu kayak Ibu bilang tadi, mengasihani lah seperti apa kayak gitu enggak Bu ya? Sebenarnya enggak juga karena gini, bahkan diberi kuota 30% saja ternyata tidak terpenuhi. Nah, iya, karena betul. kalau kita melihat di daftar caleg, perempuan tuh kadang-kadang kan hanya diletakkan di bawah, di urutan paling bawah. Kenapa? Ya karena mereka diikut sertakan dibuka pendaftaran saja yang mau mendaftar nggak ada, gitu. Iya. Karena nggak punya kepercayaan diri. Kadang-kadang saya nggak terpilih gitu. Tapi kalau dia memotivasi dirinya, saya bisa. Dia masuk ke parpol, dia berusaha di situ. Kalau dia berkualitas, dia pasti terpilih. Padahal ya, gitu aku lupa ada teorinya yang mengatakan kurang lebih begini, perempuan itu tanpa dia bergerak pun dia sudah punya power sebenarnya. Teori apa itu Mas? Teori tentang apa gitu ya. Jadi aku sempat dikirimin dari Michelle Foucault mungkin ya. Power itu saya is sepakat, knowledge. ya. Tetapi mungkin saya cut ya. Ada waktu itu sharing dari Bu Sri Mulyani. Saya ikut di forum salah satu forum wanita, dia bilang kalau si perempuan itu menduduki jabatan itu effortnya 3 kali dari laki-laki. Betul itu. Jadi benar power iya, tetapi trustnya laki-laki untuk melihat. Jadi kalau menurut saya ya mungkin sepakat Mbak Puji, mindsetnya para laki-laki itu yang harus dijernihkan. Iya kan? Bener nggak? Laki-laki. Lah ngapain? Kalau ngasih ini karena kasihan nggak bisa kayak gitu. Ya itu tadi Bu Sri Mulyani yang kapabelnya seperti itu. Dia mengatakan kalau untuk katakanlah menjadi seorang untuk menduduki dia effortnya harus 3 kali dibanding laki-laki. Artinya kontradiksi sama power tadi. Bahwa laki-laki yang diam saja pun misalnya mohon maaf nih standar kompetensinya kurang. Itu mungkin lebih dipercaya dibanding perempuan yang sudah harus meyakinkan gitu. Itu mungkin dari situ. Jadi powernya itu sebetulnya kalau dikasih mungkin ya
hasilnya mungkin lebih berkualitas, berkualitas, tapi ya. dia untuk mencapai itu 3 kali. Nah itu mindsetnya. Persoalannya mindset laki-laki. Mindset laki-laki. Ya, dia jangan sampai perempuan itu lebih hebat dari laki-laki. Betul. Ada ego laki-laki Ya, berarti ya. betul. Tapi kalau boleh jujur Bu ya, jadi sebelum kita podcast ini kan dengan topik yang kita angkat nih, aku telepon temanku untuk memberikan sudut pandang. Dan temanku itu perempuan. Oke. Dan di situ memang aku mengakui memang peran perempuan itu sangat luar biasa Betul. sebenarnya. Kita mungkin ambil contoh dari sisi rumah tangga lah Bu, yang sisi paling kecil Bu ya. Sekuat-kuatnya laki-laki pasti membutuhkan Perempuan. membutuhkan sudut pandang perempuan, selalu ingin bertanya. Betul. Apa nih pendapatnya seperti itu? Itu sebenarnya yang kalau aku pikir ya sebenarnya itu peran perempuan yang sebenarnya itu sangat luar biasa dibandingkan laki-laki. Iya. Betul. Kalau kita lihat kalau misalnya dalam menyusun suatu kegiatan saja, laki-laki ini kan kadang-kadang yang praktis-praktis aja. Ya. Kalau perempuan dia akan memikirkan sampai detail. Ya, sepakat itu. Jadi kalau dalam memanage sesuatu, perempuan tuh lebih, boleh kita bilang lebih hebat lah begitu. 3 kali lipat tadi seperti Iya, Mbak betul, Samro kayak- bilang. Tapi Ya. makanya suka dibilang cerewet. Iya kan itu detailnya. Gimana nih kayak tadi. Bawel ya. Ini sudah gimana jam berapa begini. Ya itu cerewetnya makanya terus saya udah deh kalau ngomong sama perempuan udah deh selesai. Itu tercipta juga di lingkungan komisioner kita gitu loh. Yang mana Iya. lebih banyak laki-lakinya. Iya, makanya mungkin ke depan yang perlu dijernihkan adalah mindset. Mau itu ya kan Mbak Pici, Betul. mau itu peraturannya 0%. Ketika mindsetnya dan memang trustnya kepada perempuan, dia duduk di situ karena kompetensinya, kapabilitasnya, udah nggak masalah mau 1% mau 3. Tapi karena mungkin belum trust, 30% aja belum tentu terpenuhi dan dikasih di posisi paling bawah untuk caleg gitu kan. Apakah trust itu karena menyangkut dengan budaya yang ada di Indonesia? Bukan Indonesia sih, kayaknya hampir semua negara memiliki budaya yang patriarki mungkin Bu. Sebenarnya kalau kita bilang budaya, ya itu berpengaruh juga. Jadi kultur kita ini masih ada yang menganggap bahwa perempuan itu ya fungsinya ya di dapur, di kamar, ya atau ngurus anak di rumah, begitu Capek saja. lo ngurus anak itu. Begitu, iya. Nanti kalau ditanya kerjanya apa, istrinya kerja apa, nggak kerja katanya. Padahal dia nggak mikir dari bangun jam 5 pagi sampai malam tuh kerja loh itu gitu loh. Tapi penghargaan terhadap orang yang di rumah, istri yang di rumah yang bekerja saja, perempuan dianggap nggak kerja gitu. Nah itu bentuk penghargaan itu yang tadi Mbak Samro bilang mindset itu harus dirubah. Statement seperti itu ya. Betul. Jadi ya masyarakat harus merubah pola pikir karena ini sudah gimana kita mau maju nih kalau kita hanya bicara ya perempuannya di rumah aja deh, ngurus anak aja deh. Padahal perempuan punya kesempatan besar loh Iya, benar. untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan dunianya karena dia menjadi ibu. Dia yang mendidik anak bangsa. Nah itu dia. Gitu. Aku juga pernah dengar entah itu satu kalimat motivasi atau apa. Jadi kayak bilang begini, untuk membangun sebuah bangsa Ya, itu dimulai dari wanita. betul. Karena wanita lah pendidik generasi pertama. Iya. Pertama kali mendidik wanita. Sepakat banget, makasih ya Mas. Udah ada satu laki-laki yang jernih. Mindsetnya sudah bagus. Iya. Karena begini juga Bu, karena begini. Aku tuh kan suka di dapur Bu. Aku Oke, suka di dapur, iya. aku suka masak, Iya. suka masak. Jadi kalau misalnya weekend, aku menggantikan posisi istriku. Gitu. Tapi di belakang gitu ya siapapun itu mempertanyakan laki-laki kok di dapur. Kan fine-fine aja Betul, sebenarnya. fine-fine aja. Chef juga banyak laki-laki di dapur gitu betul, kan, betul. kayak gitu. Pola-pola pikir seperti ini antara membedakan antara laki-laki dan perempuan itu kayaknya enggak kok, kita semua perannya tuh mungkin kita memiliki peran yang sama tapi di porsi yang berbeda-beda. Tapi levelnya sama semua, sama-sama kuat menurut aku kayak gitu. Nah iya, ada kultur lagi yang menganggap, kalau perempuan kan nanti akan dibeli oleh laki-laki gitu. Iya. Sehingga atau dia akan berumah tangga hidup dengan laki-laki. Sehingga dia nggak perlu nih punya pendidikan tinggi-tinggi. Ngapain gitu, toh nanti yang hidupin dia laki-laki juga gitu kan. Nah itu mindset yang sangat, menurut saya sangat tidak baik begitu. Kalau terus dikembangkan seperti itu atau dipelihara seperti itu. Jadi kita harus bicara maju ke depan, 10 langkah ke depan bahwa perempuan sekarang harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan pribadinya sehingga anak-anak dalam rumahnya yang dia didik akan menjadi orang-orang hebat untuk mengembangkan Indonesia. Gitu. Mas pernah dengar nggak? Mungkin Bu Vici juga sepakat bahwa anak yang cerdas itu tergantung dari gen ibunya. ibunya. Benar nggak ya? Iya. Betul. Aku lagi banyak mempelajari ilmu parenting Bu. Iya kan? Benar Karena kan? aku punya anak 2 tahun ini Bu. Nah, salah satu sarana kecerdasan itu adalah melalui peroleh informasi. Kalau dulu katanya buku adalah jendela dunia, kalau saya mengatakan sekarang
informasi itulah menghantarkan kamu ke langit yang engkau ingin capai. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dalam hal ini misalnya. Kalau dia kebutuhannya apa, misalnya untuk anaknya, keterbatasan ekonomi, ada beasiswa. Daripada nonton YouTube, bolehlah sekali-sekali nonton yang film-film yang enak ya. Coba peroleh informasi dari mana nih, kita browsing informasi, dari misalnya lembaga mana gitu ya. Ada beasiswa, banyak yang bisa dimanfaatkan. Nggak bisa berusaha keluar, males. Bisa misalnya untuk berkarya dari rumah. kan banyak yang online juga. Jadi itu tadi kalau tadi dijahitkan. Benar sekali, memang perempuan itu tidak hanya dari kuota 30%. Tetapi memang dia harus benar-benar diberi kesempatan kayak kata Bu Vici, mencerdaskan. Karena kalau nggak ada kayak kita perempuan, mana ada yang mikir bagaimana, mohon maaf ini, keterbukaan untuk perempuan. Males banget ya kalau komisioner laki-laki suruh komunitas perempuan. Ya kan ya males apalagi lagi. Udah deh. Lama-lama pelan-pelan gak akan ada. Padahal ketika kesampaikan Bu Samro misalnya saya sebagai objek ya untuk publik itu. Bu Samro even ibu rumah tangga dengan usaha ini, ibu bisa melakukan ekspor misalnya itu. Nah itu kan dia harus tahu dari mana informasi itu. Nah itulah memang kadang-kadang awareness badan publik. Dalam hal ini badan publik misalnya yang terkait kan banyak untuk ini. Intinya gitu. Kalau menurut saya tidak ada alasan karena gender untuk maju. Gitu kan Bu Vici? Ya. Nah, tapi begini Bu, untuk membuat rasa percaya kepada perempuan itu gimana? Bahwa mereka tuh memang punya power, punya kekuatan. Kayak gitu kan ya kayak Ibu bilang tadi kan ada ya laki-laki yang terlalu mindset laki-laki, mindset ayahnya, mindset abang-abangnya, saudaranya, mindset lingkungannya, mindset di mana mohon maaf ya. Kalau kita bicara bukan pelecehan ya, pengkerdilan karakter itu sering dialami oleh perempuan ketika lingkungan. Perempuan udah deh di sana-sana aja gitu. Di lingkungan sekolahnya. Terus kemudian nanti abang-abangnya ya bukan karena saya anak bungsu bukan ya. Atau orang tuanya gitu. Nah itu kalau kita bisa menggetok tular nih bahwa mindset di lingkungannya harus dijernihkan. Bahwa perempuan itu memang harus diberikan bukan pemberian. Diberi kesempatan bukan karena pemberian. Tapi memang harus sesuai kompetensinya itu. Tapi apakah sudah siap itu Bu? Harusnya sih siap nggak siap harus siap. Jadi sekarang ini kita harus belajar memotivasi perempuan bahwa Anda mampu, Anda bisa gitu. Dia harus memotivasi dirinya sendiri karena itu harus dimulai dari diri sendiri. Kalau orang lain yang terus mensupport, dia nggak akan bisa punya kepercayaan diri. Jadi dia harus memulai dari diri bahwa saya bisa gitu loh. Karena kita melihat banyak sekali juga bullying terjadi di sekolah terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Ya karena perempuannya nggak berani, padahal dia mampu, tapi dia nggak berani melawan gitu. Nah hal-hal seperti itu yang harusnya kita mulai menggerakkan atau mensosialisasikan kepada perempuan Indonesia khususnya. Anda mampu, Anda bisa. Dan Anda harus menempa diri Anda sendiri untuk menjadi perempuan yang berkualitas gitu. Knowledge, pengetahuan? Ya, harus pasti. Ya. Artinya kembali lagi, knowledge itu kan terkait dengan bagaimana keinginannya dia dulu. Nah, tadi kan lingkungan, keinginannya, awareness-nya, bagaimana cari informasi. Ya kan ujung-ujung informasi Mas. Ujung-ujungnya memang bahwa informasi itu memang wajib untuk dikedepankan kebutuhan, pemberian kebutuhannya. Nah dalam hari ini peran Komisi Informasi, mau itu di pusat, mau itu di provinsi, mau itu di kabupaten atau kota. Meyakinkan bahwa itu tadi, berhak untuk tahu siapapun untuk informasi yang memang pantas untuk diperoleh. Gitu. Contoh-contoh simpelnya mungkin ada bisa disampaikan terkait dengan informasi? Itu tadi misalnya contoh kalau saya punya kesempatan untuk yang paling gampang lah saya sebagai pelaku usaha. Saya mungkin kalau mau usaha keluar supaya anak tetap berkarya terkawal, saya bagaimana online, bagaimana ekspor, bagaimana untuk melakukan perolehan pinjaman ke pembiayaan gitu ya, bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan anak tapi tidak hanya akademisi gitu loh, ya kan? Itu informasi, link-link mana pendidikan yang berkualitas, bagaimana memilah dan memilih informasi yang
benar-benar berkualitas yang lepas dari hoax gitu. Jangan juga ya Bu Bici, kadang-kadang lihat nggak di grup apalagi menjelang pemilu. Yang paling speaker itu siapa? Perempuan. Wah, Apalagi kalau misalnya udah ada apa dagang-dagang sayur itu Bu. Waduh, idola. pertukaran informasi yang Iya, sangat cepat itu. iya, itu. Kan perempuan ini paling banyak berhubungan dengan berbagai sektor ya. Misalnya pendidikan, yang ngurus anak, ngurus sekolah, anak sekolah kan perempuan biasanya. Nah, dia berhak tahu. Jadi kita sebagai perempuan, sebagai orang tua berhak tahu berapa sih dana bos yang dikucurkan untuk sekolah itu. Nah, betul itu. Kemudian digunakan untuk apa aja tuh dana bosnya gitu. Takutnya bapak-bapaknya nyimpan sendiri. Ya, betul. Kemudian anak-anaknya sebagai siswa dia berhak tahu tuh, misalnya ada pemberian beasiswa. Dia berhak tahu siapa sih penerima beasiswanya. Kemudian beasiswa itu diberikan udah sesuai nggak dengan aturan yang berlaku. Misalnya harus ada kepada orang yang pintar tapi nggak mampu. Tapi kemudian ketika ada ya kita lihat dalam daftar list ada orang yang mampu dapat beasiswa, siswanya berhak mempertanyakan. Kok dia dapat sih? Padahal dia mampu loh. Walaupun dia pintar, Ini tapi sama dia kayak mampu. ini sama kayak cerita teman saya kemarin yang yang bantu saya untuk data yang konsultasi. Jadi dia cerita bahkan di sektor pendidikan pun masih ada pengecilan perempuan. Karena kalau aku bilang teman aku ini cerdas. Kenapa cerdas? Kalau nggak cerdas mungkin aku nggak bakal ngajak diskusi soal perempuan ya. Karena nilainya rata-rata A semua, tapi untuk dapat beasiswa malah dia nggak jadi. Iya. Karena aku bilang gini aja sama dia, atau karena faktor orang dalam. Maybe dia bilang begitu. Harusnya saya dapat beasiswa tapi saya nggak dapat beasiswa. Itu contoh kecilnya yuk dia bilang gitu. Jadi kan keterbukaan informasi ini sebenarnya untuk meminimalisir. Jadi kalau saya bilang menghapus itu mustahil. Tapi meminimalisir tindak seperti itu. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dengan keterbukaan masyarakat kan bisa melihat, memantau, mengawasin. Dan kemudian melaporkan kalau ada terjadi KKN di dalamnya. Jadi kalau yang tadi kasus teman Mas, dia berhak tuh bertanya kepada pihak yang bersangkutan. Kenapa saya nggak dapat? Apa yang menjadi dasar pertimbangan yang dapat si ABCD ini? Nah itu dari pihaknya kampus ya. Kampus ya. Itu harus menjelaskan secara rinci. Begitu. Kenapa dia yang dapat? Bisa juga misalnya masyarakat nih kan banyak nih ya. Kita nggak usah nutup mata lah waktu itu kasus mafia tanah. Ya, Jadi banyak sekali tanah masyarakat yang bertimpa. Tanya saja ke BPN, tulis surat, kirim surat. Saya ingin tahu nih. Apakah sertifikat saya clear atau tanah saya ini bermasalah atau tidak. BPN wajib menjelaskan. Kalau bertimpa, kita tanya lagi ke BPN. Saya mau tahu riwayat tanah ini, kenapa bisa bertimpa? Karena untuk mengeluarkan satu sertifikat, itu ada riwayatnya loh. Dia harus ngurus ke RT, ke lurah dan sebagainya. Jadi kalau sampai bertimpa, masyarakat kan bisa tahu nih, ini BPN yang bermain misalnya. Atau memang dia membeli tanah di tanah yang sudah ada sertifikatnya. Ada biasa lah ya, ada orang yang menjual lagi gitu. Seperti itu. Jadi banyak sekali informasi yang di badan publik yang masyarakat boleh dia tahu apa saja. Di kesehatan, di pendidikan, di dunia usaha dan lain sebagainya. Nah, taruhlah misalnya Bu, kalau misalnya ketika saya misalnya mempertanyakan hal itu prosesnya itu seperti apa? Kalau misalnya saya mempertanyakan itu tapi saya tidak tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Ini kan masuk ke ranahnya Komisi Informasi ya Bu ya? Iya. Jadi gini, kalau ada masyarakat ingin informasi, dia mengirim surat ke badan publik. Mengirim surat, nanti dalam waktu 10 hari kerja, itu badan publik wajib menjawab permohonan informasinya. Kalau dalam 10 hari kerja nggak dijawab, atau dijawab nih, tapi jawabannya nggak sesuai yang kita minta, maka pemohon mengajukan surat keberatan. Saya keberatan karena permohonan informasi saya tidak ditanggapi sebagaimana mestinya, atau saya keberatan karena informasi saya tidak dijawab, permohonan informasinya. Nanti menunggu 30 hari kerja. 30 hari kerja juga tidak dijawab, atau belum 30 hari nih, kemudian badan publiknya udah jawab. Jawabannya juga nggak sesuai dengan yang kita harapkan, maka bisa langsung mengadu ke Komisi Informasi. Nanti Komisi Informasi akan bersidang memanggil badan publik terkait, kita akan cek benar nggak itu informasinya terbuka atau tertutup. Kalau informasinya ternyata sifatnya terbuka, maka sidang Komisi Informasi akan memaksa badan publik memberikan karena itu informasinya sifatnya terbuka dan harus diberikan kepada pemohon. Begitu. Berarti ini perannya PPID dong Bu ya? Iya, kok tahu sih PPID? Apa coba PPID? Karena di kantor kan ada PPID juga. Oh mantap, kayaknya keren banget ya hostnya dia. Dia tahu sebelum referensinya kuat, oke banget ya Mbak Pici nih. Aduh keren. Ya Allah, padahal dari tadi deg-degan loh. Tapi barangkali nih ya Mas ya, sebetulnya itu tadi sudah ada sarannya. Cuman belum terinfo ke masyarakat, hak seperti itu.
Nah, idealnya tidak hanya Komisi Informasi yang juga punya tanggung jawab. Justru badan publiknya yang hanyutnya. Percuma dia punya informasi publik yang bagus di websitenya. Percuma dia ketika itu pesan itu tidak sampai kepada orang yang membutuhkan. Ya kan? Kembali lagi bahwa keterbukaan informasi publik ini tidak hanya tanggung jawab hanya kepada Komisi Informasi, tidak hanya tanggung jawab oleh pemerintah, tetapi badan publik juga dan termasuk masyarakat sendiri. Ketika kita tahu sebetulnya ada saran untuk keterbukaan, maka idealnya menjadi agent untuk open informasi. Ya, bagaimana? Misalnya ibu-ibu yang tadinya kepo, entar dulu, lu maunya apa? Dia ngomong doang ke tetangganya, Bu Samro, gak usah susah-susah, ada loh, kita baca lah sama-sama undang-undang. Harapannya gitu kalau ibu-ibu ngobrolnya kan. Bukan ngobrolin, iya mobil gaji baru. suami, tapi boleh juga gaji suami lo berapa ya? Itu termasuk rahasia, informasi yang dikecualikan, ya kan? Informasi rumah tangga. Oke, kita balik lagi ke ini Bu, ke soal knowledge ya, yang mana kalau misalnya dilihat dari data BPS nih Bu ya, tadi kita sempat membahas itu bahwa ternyata umur pendidikan perempuan itu lebih kecil, lebih pendek dibandingkan laki-laki, seperti itu. Ini kan menyangkut seperti berarti kayak ada hak yang kurang didapatkan untuk peran perempuan, itu entah itu budaya patriarki lah atau mungkin lingkungan sosialnya seperti apa. Nah aku pengen minta pendapat ke Bu Samroh sama Bu Vici. Untuk yang seperti ini kan sangat penting juga kan Bu ya. Untuk berada perempuan tuh di posisi yang kalau baik. Kalau saya menganut gini, mungkin karena semakin senior ya usia tapi tetap awet muda. Awet muda Bu, bener. harus ngejok. Kalau khas kan harus banyak ngejok kan, nggak boleh. Bu. Ini. Serius dari tadi saya tuh bingung. Aduh ini bisa diajak bercanda gak sih? Ya ngejok. Kalau saya semakin kesini sayang banget kalau kita memikirkan out of control kita. Mulai dari diri kita sendiri. Iya kan? Yeah. Mau itu patriarki, mau itu tadi saya bilang kan 30. Kalau saya mengatakan saya ini mulai dari diri masing-masing. Jadi kalau bicara katanya tadi, ada data BPS sekian persen umurnya. Maka mulai dari kita sendiri. Bahwa yakinkan bahwa data itu bisa berubah. Kalau kita misalnya katakanlah di lingkungan misalnya daerah kita sendiri. Ternyata laki-laki harus menjadi imam kan gitu kan. Memang ada di Al-Quran. Ya, secara agama. Betul. Tetapi ketika untuk kesempatan pendidikan, ketika kesempatan berkarya, ketika kesempatan untuk menduduki posisi tertinggi, itu sama. Tidak ada kata-kata yang tadi perempuan apa. Maka menurut saya solusinya yang penting ya. Pertama adalah bagaimana menciptakan ya circle itu menjadi lebih hidup bagi perempuan. Hidup dalam arti yang tujuannya untuk positif. Ya kan? Artinya tadi saya bilang kalau out of control kita akan susah kita mempengaruhi. Pertama mulai dari kita. Oh ya ada ayah, ada suami atau ada mertua atau ada. Itu dulu yang dijernihkan mindsetnya. Bahwa pendidikan itu penting. Ya, tapi kita tidak boleh memaksakan harus akademis atau harus apa, tidak. Sesuaikan dengan kompetensi anak. Kan sekarang orang tua udah gak ke situ lagi kan. Kamu harus jadi ini, gak ada lagi kayaknya udah berkurang kan ya kan. Dan untuk menikah pun untuk harus cepat menikah juga semakin. Kalau itu masih terjadi ada apa? Kalau saya tidak sepakat katanya masalah budaya. Terlalu menyalahkan budaya. Kita sendiri yang menciptakan budaya kita untuk lebih baik. Kalau budayanya berbeda, kita coba yakinkan, perempuan itu tidak bisa hanya sampai S1. Kalau memang di situ lingkungan S1, harus S2 karena baru kepoin. Di daerah sana bisa S2, laki-laki juga bisa S2. Gitu misalnya contoh. Oke, kalau misalnya untuk tadi kembali lagi kesempatan untuk tadi berpolitik, kenapa enggak? Tunjukkan. Kalau perlu ya kepo juga. Saya nomor berapa? Enggak mau nomor 15. Kenapa saya nomor 15? Kan gitu cerewetnya di situ. Kalau bisa saya nomor 1. Kenapa dia nomor 1? Ayo uji. Kalau berani untuk melakukan seperti itu. Tapi aku baru tahu loh dengan penempatan nomor itu aku baru tahu. Baru memperhatikan. Baru memperhatikan. Nanti aku perhatikan lagi di bulan Februari Bu. Nah oke. Ya. Tapi kalau misalnya menyangkut soal politik nih Bu ya. Ini kan dengan porsi yang 30% itu bahkan tidak sampai di situ. Dukungan perempuan terhadap perempuan
kalau dilihat dari datanya justru malah kecil-kecil, mungkin mendekati sekarang mungkin agak lebih tinggi ya, tapi porsinya belum cukup di 30% itu Bu. Ya kembali lagi seperti kata Mbak Vici, kepedean kita, kepercayaan diri kita itu harus dibangun. Pengkerdilan karakter sering terjadi. Sehingga otomatis udahlah kita udah deh. Gak apa-apa, siapa lagi yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Iya. Lama-lama kalau misalnya gak ada perempuan ya kita nggak usah jauh-jauh deh. Nih komisioner gak ada perempuan. Bicara keterbukaan informasi, lama-lama yang disampaikan kepada siapa? Bu Vici. Paling yang tidak perempuan, ya kan general saya kalau ada perempuan di situ oke gitu. Lama-lama akan terlalu mengecil kepentingan perempuan untuk diperjuangkan. Jadi kalau saya melihat kembali lagi pasal yang awal, jernihkan bahwa kehadiran perempuan memang wajib bukan untuk pemberian. Karena memang dia punya kualitas dan kompetensi yang mungkin lebih baik dari laki-laki. Apapun profesinya Bu ya. Ya untuk baik ya, apapun posisinya gitu. Oke. Contoh kayak ya mungkin memang benar harus dilangkan sih bahwa ibu rumah tangga tuh bukan gak ada kerjaan, tapi memang kerjaannya justru banyak. Kalau dibilang ngurus anak laki-laki susah kayaknya Bu. Aku nyerah Bu sehari ngurus anak Bu. Tapi kadang-kadang tuh kalau begitu aku pulang kerja aku suka surprise sendiri. Kadang-kadang anakku tuh udah bisa begini dan aku kaget siapa yang ngajarin dan orang yang mendampingi anakku ya ibunya gitu. Jadi ya kayak Ibu Samro bilang tadi, perempuan menurunkan intelektualnya kepada anaknya. Betul. Bayangin dia dituntut harus bisa matematika, harus bisa bahasa Indonesia, harus bisa bahasa Inggris. Ntar anaknya makin besar harus bisa kimia, harus bisa fisika. Nanyanya pasti sama ibu kalau yang di rumah karena bapak kan kerja kan. Jadi banyak tuntutan yang dia harus pintar. Nah bagaimana caranya? Dia harus mengasah dirinya gitu. Jadi anak saya saja bertanya sama saya gini. Jadi setiap dia tanya, walaupun saya nggak tahu, sekarang Google kan bisa tahu segalanya. Iya Bu betul. Terus dia nanya, saya bilang, oke nak sebentar ya mama lagi sibuk nih. Tapi saya cari dulu di Google kalau saya nggak tahu jawabannya. Habis itu saya kasih tahu dia, anak saya bilang, mama kok bisa segalanya ya katanya. Padahal saya nyontek dulu di Google nih caranya gimana gitu. Cara cerdas perempuan. Nah, artinya anak pasti akan melihat cerminan dari orang tuanya, dari ibunya terutama. Iya, karena betul. kita yang selalu mendampingi dia. Betul. Bukan karena bapaknya nggak mau, tapi bapak memang selalu berpikir kan bapak kepala keluarga. Nah itu kenapa laki-laki kadang-kadang dia mencari lebih tinggi pendidikannya. Karena dia sebagai kepala keluarga, dia tentu harus memanage supaya gajinya lebih besar. Tuntutannya lebih banyak. Nanti kan anak makin besar tuntutannya juga makin Iya. tinggi ya. Duit sekolah mahal. Betul. Makanya laki-laki ya dia berusaha memotivasi ya. Ada kesempatan dia sekolah S2, bisa S3, S3. Dari apalagi kalau yang PNS yang dapat peluang banyak Betul. begitu. Jadi ya ibu ya di rumah jadinya kadang-kadang kan dia harus mengalah ya yang tadinya kerja karena mungkin nggak punya keluarga yang satu kota atau nggak punya yang akan nemanin anaknya, dia ngalah, dia nggak kerja gitu. Tapi bukan berarti dia nggak kerja di kantoran lalu di rumah dia santai kan. Betul. Dia kerja juga. Nah tapi dia tetap bukan hanya karena saya ibu rumah tangga ya udah deh saya ngurusin dapur aja, jangan begitu ya. Dia tetap harus memotivasi dirinya, saya harus bisa nih karena anak akan bertanya sama saya akan jadi tempat bertanya bagi anak-anak saya begitu. Bu Samro? Kalau menurut saya benar, tepat sekali. Ibu rumah tangga itu adalah udah memang kewajiban yang mulia gitu ya. Betul Bu. Tapi sebetulnya bukan ibu rumah tangganya. Rumah tangga itu kewajiban bersama. Laki sama perempuan. Iya sama. Ntar giliran susah-susah sama perempuan yang satu. Giliran yang senang-senang perempuan yang lain kan gitu kan. Aduh, Mindsetnya laki-laki. gitu kan. Siapa Anaknya tuh? juara, bapaknya muncul. Anak Anak bapaknya, bapak anak nih. bapak gitu. Bapaknya itu Jadi tangan. kembali lagi maksudnya apa? Mindsetnya. Bahwa memang melihat perempuan itu bukan karena sekedar diberi kesempatan, tapi memang dia berhak untuk kesempatan itu, karena sesuai kompetensinya gitu. Nah untuk merubah mindset itu gimana? Ya kembali lagi dari perempuan juga, ketika dia berhubungan dengan laki, ya apakah suami apa dengan elegansi dia, kecerdasan dia, dia menyampaikan, you have to trust me, bahwa saya perempuan itu bisa memiliki kompetensi sehingga ketika ada kesempatan itu memang karena kompetensi dan kapabilitas. Nah dia paling tidak mendidik anaknya juga ini. Kamu harus berusaha ya mencapai apa yang sesuai dengan kompetensi kamu. Laki perempuan jangan dibedakan gitu. Out of control ya biar mulai dari diri sendiri. Kalau bisa ibaratnya mempengaruhi suaminya, adiknya, mertuanya, orang tua. Itu yang paling penting. Lingkungan circle yang kontrolnya bisa kita lakukan. Kalau atau mau berubah dunia, berubahlah dari diri sendiri. Gitu.
Nah, selain itu perempuan-perempuan yang mungkin sudah punya posisi baik, Anda harus bersuara gitu. Ayo ajak perempuan, ayo kamu bisa. Iya, betul, gitu. Bu. Jadi harus mulai mengajak, mensosialisasikan supaya yang lain juga tergerak untuk mau bersama-sama menjadi lebih baik. Begitu. Ini sinergi antara laki-laki dan perempuan perlu? Bukan sinergi perlu atau tidak, memang udah wajib iya. lah. Kan tadi katanya kalau perempuan laki tanpa perempuan nggak bisa. Oh, tidak bisa. Perempuan juga tanpa laki-laki juga nggak bisa. Betul. Sama sinerginya gitu. Termasuk di lingkungan kerja. Jangan dikira bapak-bapak komisioner itu bisa kalau nggak ada ibu-ibu ini. Ditonton lo sama Contoh, saya kan hari ini yang menghadirkan bapak-bapak adalah Bu Lili. Ibu Lili. Ibu, itu betul. ada Bu Eni. Orang pertama yang Iya. saya hubungi ada Ibu Lili. Itu kan benar kan? Ada ibu PLT kita Bu Nuni. Coba kalau semua pasti butuh. Laki perempuan saling kita juga gitu. Kadang-kadang objektivitas kita perlu gitu ya. Kalau kadang kita nggak perlu, memang sebetulnya kadang-kadang kita pura-pura butuh sih sebetulnya ya perempuan itu. Tapi memang kembali lagi bahwa sinergi itu bukan harusnya Pak. Memang wajib lah antara perempuan dan laki dan perempuan. Kembali lagi kalau message saya adalah itu tadi, kalau perempuan sudah ada posisinya, jangan lupa diri juga. Jangan, udah biarin aja kalau ada yang lain nggak punya kesempatan perempuan, biarin aja. Jangan, harus speak tadi. Ketika di situ nggak ada kenapa? Sudah diberi kesempatan belum? Mana datanya? Bener nggak perempuan di situ nggak kompetensi? Kenapa? Udah sampai belum informasi kemana-mana sehingga orang yang punya kompeten memang mau. Gitu loh, intinya gitu. Oke, berarti memang sangat perlu lebih banyak sosialisasi lagi Bu ya. Ya, sebenarnya kan sekarang kita sudah dimudahkan dengan era teknologi ya. Iya betul. Jadi ya semua institusi deh, mau itu lembaga kementerian, badan publik udah harus mulai mensosialisasikan seperti itu begitu. Jadi kami terbuka untuk para perempuan Indonesia, ayo gitu. Seperti itulah tagline-tagline yang mungkin mengajak, menginspirasi buat perempuan Indonesia. Saya tergelitik juga. Sebetulnya Mas punya peran penting loh. Kenapa begitu Bu? Iya, memberikan ruang buat perempuan. Coba setahun ini semua narasumbernya perempuan. Itu salah satu bentuk kepedulian. Berarti masih kurang kah Bu? Tapi RRI punya ini loh Bu, punya acara kesetaraan gender. Jadi memang diberikan kesempatan. Itu sebetulnya saya kok kalau agak tergelitik kurang pas ya kalau misalnya Kenapa bicara begitu? kesetaraan Gender. ya. Kenapa Orang begitu? nggak usah, maksudnya narasumber itu perempuan bukan karena bicara tentang perempuan. Kayaknya daripada kesetaraan gender, perempuan bersuara untuk Indonesia. Itu untuk yang lebih maju gitu. Yang kayak kita hari ini, kita dari tadi nggak mau bicara tentang perempuan kan, nggak terlalu perempuannya kita. Tapi memang perempuan itu berkualitas. Coba deh, kalau misalnya ini saran nih buat RRJ. Topik misalnya sebulan itu ada 8. 6 itu perempuan tentang ekonomi. Perempuan tentang politik. Perempuan tentang kecerdasan anak. Jadi perempuan semua tuh dilihatkan bagaimana cara pandangnya. Baru akan kelihatan tuh mana yang laki yang benar-benar cerdas sama yang perempuan benar berkualitas. Oke. Gitu. Itu acaranya pengarus utamaan gender ya? Namanya ya? Oh iya pengarus utama, aku salah. Iya kalau menurut saya juga pengarus utama gender, bicara gender Tapi lagi. sama juga, Bu, Coba ya. kalau bicara perempuan atau bicara, nggak usah bicara perempuannya deh, narasumbernya aja perempuan. Hari ini kita bicara tentang ekonomi, tapi narasumbernya perempuan. Oke. Iya kan? Nah itu. Karena kalau kita bicara gender, coba deh tanya survei ke para perempuan ya, tanya apa sih pengertian mereka tentang gender? Nanti dia akan ngomong persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Sepakat. Padahal kita jangan kok yang dituntut haknya ya. Kewajibannya apa? Kalau kita Iya. bicara gender, laki-laki bisa naik genteng, benerin genteng, lu harus juga bisa. Nah, Laki-laki masang gas, ya tabung gas. Dia juga harus bisa. Emang kalau dia bilang takut meledak, emang kalau laki yang pasang terus nggak meledak? iya. Emang laki-laki yang pasang nggak meledak terus jadi Jadi makanya jadi jangan bicara haknya, tapi bicara bahwa saya juga bisa apa yang laki-laki lakukan, itu yang namanya kesetaraan. Jadi jangan dia menuntut haknya sebagai perempuan, tapi saya bisa melakukan apa yang laki-laki bisa, sehingga saya juga punya hak untuk mendapatkan tempat yang sama, sejajar begitu. bukan masalah laki-laki dan perempuannya, tapi Bukan. masalah siapa yang lebih berkompetensi Betul. begitu Bu. Iya, tuh udah bener tuh, sangat Oke. bener banget. Sebenarnya itu poin yang aku pengen omong dari tadi. Iya, biar memperpanjang durasi aja Bu sebenarnya. Jadi hari ini kita datang itu bukan bicara gendernya, tapi memang Ibu Vici dan Samro berkompeten membicarakan
tentang hal-hal yang perlu diketahui melalui program Iya dong, ini salah satu gitu. contohnya. Ibu bisa Iya. duduk di sini. kayak Iya. gitu. Jadi intinya ayo dong perempuan Indonesia kita sama-sama berkompetisi dengan para laki-laki bahwa kita Bisa. bisa, kita punya kemampuan yang sama dengan para pria. Sehingga kita diperhitungkan bukan karena jatah 30%-nya, tapi memang karena kita berkualitas untuk ada di situ. Oke. Gitu. Bu Samro, sebelum kita tutup. Sepakat bahwa populer sesuatu itu jangan ingin merubah ketentuan, jangan hanya merubah ingin lingkungan, tapi mulai dari diri sendiri. Jadikan menjadi subjek untuk mewarnai di lingkungan. Minimal lingkungan sendiri dulu. Karena di dalam darah perempuan itu ada yang bisa ditularkan menjadi kecerdasan bangsa melalui anak-anaknya, melalui lingkungannya. Oke, terima kasih. Ini super sekali loh kata-kata terakhir ini. Ini kalau mau bilang super. Saja kalau super ingat seseorang ya. Udah Bu, cukup sampai di situ aja. Oke, terima kasih Bu Puji. Terima kasih. Bu Samro, terima Terima kasih. kasih, Salam. Dan buat yang nonton sebelum podcast, kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Terima Tepuk tangan. Terima kasih. 10 Menit Podcast. Production by RRI Mataram.